Yerusalem memang adalah kota yang menarik untuk dibahas. Selama ini, bahkan selama 2000 tahun terakhir, Yerusalem menjadi ajang perebutan di antara berbagai bangsa atau negara yang silih berganti menguasainya. Dan hingga saat ini, Yerusalem masih kerap didera konflik berdarah. Kendati Israel sudah berhasil menguasainya kembali sejak tahun 1948 silam. Selain itu, Yerusalem juga unik karena dianggap menjadi kota suci bagi 3 agama besar, yakni Yahudi, Kristen, dan Islam. Di Alkitab sendiri, kota Yerusalem sangat banyak dibahas. Ada banyak ayat di Alkitab yang menyinggung atau membicarakan kota Yerusalem, sebab memang saat itu Yerusalem menjadi ibu kota Israel dan tempat peristiwa-peristiwa besar terjadi. Itulah sebabnya membahas kota Yerusalem menurut pandangan Kristen menjadi sangat penting untuk kita. Video kali ini akan membahas kota Yerusalem menurut pandangan Kristen, sebagaimana dicatat di Alkitab yang juga dikaitkan dengan sejarah. Sebab harus diakui bahwa catatan terpercaya dan tertua tentang sejarah kota Yerusalem hanya ada di Alkitab. 1. Yerusalem awalnya adalah milik bangsa Yebus di tanah Kanaan. Alkitab Perjanjian Lama mencatat bahwa awalnya kota Yerusalem merupakan milik bangsa Yebus. Yosua 15 ayat 8. Bangsa Yebus adalah salah satu bangsa penghuni tanah Kanaan yang dikenal kemudian sebagai tanah perjanjian. Kejadian 15 ayat 18 sampai 21. Jadi, Yerusalem itu bukanlah milik bangsa Filistin, yang juga salah satu bangsa penghuni tanah Kanaan, melainkan milik bangsa Yebus, yang saat ini sudah punah. Raja pertama Yerusalem yang disebut di Alkitab adalah Melkisedek, di mana nama Yerusalem di situ sebagai Salem. Salem adalah kependekan dari Yerusalem. Mazmur 76 ayat 2. Melkisedek ini datang menyongsong Abraham setelah Abraham mengalahkan Kedorlaomer, Raja Elam, dan raja-raja sekutunya. Melkisedek memberikan roti dan anggur kepada Abraham serta memberkatinya. Lalu Abraham memberikan persepuluhan dari hasil rampasan musuh kepada Melkisedek. Kejadian 14 ayat 18-20. 2. Tuhan menjanjikan tanah Kanaan, termasuk Yerusalem, kepada Abraham dan keturunannya. Abraham adalah nenek moyang bangsa Israel, umat pilihan Tuhan. Allah memanggil Abraham keluar dari negerinya, Ur Kasdim, dan memerintahkannya pergi ke suatu negeri yang akan ditunjukkannya. Ia berjanji akan memberkati Abraham, membuat nama Abraham masyhur, dan oleh Abraham seluruh bangsa di muka bumi akan diberkati. Kejadian 12 ayat 1-3. Abraham menaati panggilan Tuhan tersebut. Ia meninggalkan negerinya dan pergi ke negeri yang akan ditunjukkan Tuhan kepadanya. Dan ia menerima berkat-berkat jasmani yang Tuhan janjikan kepadanya ketika ia menjadi pendatang di negeri orang Kanaan. Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa tanah Kanaan akan menjadi miliknya dan milik keturunannya. Tuhan juga berjanji bahwa keturunan keempatnya akan kembali dari Mesir ke tanah perjanjian pada saat mana kedurjanaan atau kejahatan orang Amori, yakni bangsa-bangsa asli tanah Kanaan, sudah genap. Kejadian 15 ayat 13-16. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan akan memunahkan penduduk tanah Kanaan. Salah satunya adalah bangsa Yebus, lalu membawa bangsa Israel ke situ. Sebab bangsa-bangsa Kanaan tersebut telah mencapai puncak dosanya dan tidak mungkin lagi bertobat. Tuhan sudah memberikan mereka waktu 400 tahun selama bangsa Israel masih berada di Mesir. Karena Yerusalem merupakan bagian dari tanah Kanaan, maka tentu Yerusalem juga termasuk tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham dan keturunannya, bangsa Israel. 3. Daud merebut Yerusalem dari bangsa Yebus dan menjadikannya ibu kota Israel,
dan Salomo membangun bait suci di dalamnya. Sekitar 400 tahun setelah janji Allah kepada Abraham, nenek moyang Israel, bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir menuju tanah Kanaan di bawah kepemimpinan Musa. Lalu Yosua membawa bangsa Israel merebut tanah Kanaan dan mengalahkan bangsa-bangsa Kanaan tersebut, termasuk bangsa Yebus. Tetapi mereka tidak berhasil menaklukkan kota Yerusalem secara penuh, sekalipun orang Yehuda berhasil membakar kota itu. Yosua 15 ayat 63 dan Hakim-Hakim 1 ayat 8. Orang Israel yang berhasil merebut Yerusalem dari bangsa Yebus adalah Daud, raja terbesar Israel sepanjang masa. Ini terjadi pada tahun 3000 sebelum Masehi. Tempat pertama yang direbut Daud di Yerusalem adalah daerah perbukitan yang disebut Sion atau Bukit Sion, yang juga disebut sebagai kota Daud. Di kemudian hari, seluruh kota Yerusalem disebut juga sebagai Sion, sehingga Sion menjadi sinonim dengan Yerusalem. Mazmur 132 ayat 13. Daud kemudian memindahkan ibu kota Israel dari Hebron ke Yerusalem. 2 Samuel 5 ayat 5-10. Sejak saat itu sampai seterusnya, Yerusalem menjadi ibu kota Israel dan tempat raja-raja Israel atau Yehuda memerintah. Selain menjadi ibu kota Israel, Yerusalem juga menjadi pusat ibadah orang-orang Israel. Sebab Salomo, anak Daud, dan yang menggantikannya sebagai raja Israel, membangun bait suci di Yerusalem. Bait suci adalah lambang kehadiran Tuhan. Tuhan hadir dan berdiam di bait suci. Itulah sebabnya bait suci disebut sebagai rumah Tuhan. Dengan demikian, bagi orang Israel, kota Yerusalem bukan hanya sebagai pusat politik dan pemerintahan, tetapi juga sebagai pusat keagamaan. Yerusalem adalah kota yang sakral dan kudus, yang dalam bahasa Ibrani disebut Ir HaKadoshi atau kota kudus. Yesaya 52 ayat 1. 4. Yerusalem adalah kota yang dipilih Tuhan sebagai tempatnya berdiam. Ternyata Tuhan yang memilih Yerusalem sebagai tempat kudusnya, bukan Daud atau Salomo. Daud dan Salomo hanya menggenapi pemilihan Tuhan tersebut. Bahwa Tuhan akan memilih sebuah kota di tanah Kanaan atau tanah perjanjian, tempat ia berdiam bersama umatnya, bangsa Israel, telah berulang kali disebut sebelumnya oleh Musa, Ulangan 12. Hal ini kemudian berulang kali disebut Tuhan sendiri, bahwa Yerusalem adalah kota yang dipilihnya dari antara kota-kota suku-suku Israel di tanah Kanaan, bahkan dari antara kota di seluruh dunia. Tuhan memilih diam di Yerusalem yang nyata dari adanya bait suci sebagai lambang kehadirannya. Di samping itu, Tuhan juga memilih Daud dan keturunannya sebagai Raja Israel atau Yerusalem. Jadi pemilihan kota Yerusalem sebagai kota Tuhan dan Daud serta keturunannya sebagai Raja atas Yerusalem adalah satu paket. 1 Raja-Raja 11 ayat 32 dan 36. 5. Yerusalem dihancurkan oleh Babilonia dan dibangun kembali 70 tahun kemudian. Ketika bangsa Israel berdosa kepada Tuhan, maka Tuhan menyerahkan mereka kepada bangsa Babel atau Babilonia, bangsa yang paling kuat di dunia pada masa itu. Raja Nebukadnezar menyerbu Yerusalem dan menghancurkan bait suci yang dibangun oleh Salomo. Orang Yehuda ditawan dan dibuang ke Babel selama 70 tahun, termasuk raja mereka, Zedekia, 2 Raja-Raja 24 sampai 25. Setelah 70 tahun di pembuangan, Tuhan memulangkan kembali orang Israel Yahudi ke tanah airnya, termasuk membangun kembali bait suci di Yerusalem. Hal ini terjadi melalui perintah Raja Persia Koresi, Ezra 1 ayat 1-4, ketika Babel telah ditaklukkan oleh Persia. Kendati demikian, sejak saat itu dan seterusnya, Israel dan Yerusalem berada di bawah kendali bangsa-bangsa lain. Karena sejak itu, Israel tidak pernah lagi hidup merdeka sebagai sebuah bangsa
hingga berdirinya negara Israel modern pada tahun 1948. Israel dan Yerusalem silih berganti dikuasai oleh bangsa-bangsa lain, mulai dari bangsa Babel atau Babilonia, lalu bangsa Persia, kemudian bangsa Yunani, dan terakhir bangsa Romawi. Sejak tahun 63 sebelum Masehi, termasuk pada zaman Perjanjian Baru, ketika Yesus hidup dan melayani di bumi, bangsa Israel dan Yerusalem telah berada di bawah kuasa bangsa Romawi, negara superpower pada masa itu. 6. Yerusalem membunuh banyak nabi dan menyalibkan Yesus sehingga Tuhan menghukumnya. Meski menjadi kota suci, tempat berdiamnya Allah di bait suci, namun kota Yerusalem sangat jahat di mata Tuhan. Mereka selalu keras kepala dan tegar tengkuk. Mereka melakukan banyak dosa dan kejahatan serta meninggalkan Tuhan, terutama para rajanya yang diam di istana raja di Yerusalem. Berkali-kali Tuhan mengutus para nabinya untuk memperingatkan bangsa Israel dan kota Yerusalem akan kejahatannya, khususnya Yerusalem. Namun mereka menolak. Mereka malah membunuh para nabi tersebut. Tuhan Yesus sendiri mengakui kejahatan Yerusalem dan Ia menangisinya, sebab mereka telah membunuh banyak nabi. Bahkan Yesus sendiri pun, Sang Juru Selamat dunia, mereka tolak dan mereka salibkan, sekalipun Ia terus-menerus meminta mereka untuk bertobat dan percaya kepadanya. Karena itu, sebagai hukuman atas dosa-dosa mereka itu, Tuhan Yesus menubuatkan bahwa suatu saat nanti kota Yerusalem akan dihancurkan oleh bangsa lain. Lukas 13 ayat 34-35 dan 21 ayat 20-24. Bukan hanya itu, Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa bait suci orang Israel di Yerusalem akan dihancurkan dan diratakan dengan tanah. Matius 24 ayat 1-2. 7. Yerusalem dihancurkan bangsa Romawi dan baru dikuasai bangsa Israel kembali 1900 tahun kemudian. Nubuat Yesus tentang penghancuran Yerusalem dan bait suci di dalamnya digenapi 40 tahun kemudian, ketika pada tahun 70 Masehi di bawah Jenderal Titus, orang-orang Yahudi dianiaya dan dibunuh oleh orang Romawi serta bait suci mereka dihancurkan. Sejarah mencatat kengerian yang dialami oleh orang Yahudi pada tahun 70 Masehi. Terjadi peperangan antara bangsa Yahudi dengan bangsa Romawi. Dan jelas bangsa Romawi jauh lebih kuat dari bangsa Yahudi, sehingga orang-orang Yahudi itu dibunuh dan bait suci mereka dimusnahkan. Apalagi hal ini adalah atas kehendak Tuhan kepada penolakan mereka atas Sang Mesias, di mana mereka menyalibkan Yesus adalah Mesias yang telah dinubuatkan dalam kitab suci mereka, Perjanjian Lama. Sejak itu orang Israel atau Yahudi tercerai-berai ke seluruh dunia. Mereka terutama pergi ke negara-negara Eropa. Yerusalem sendiri kemudian silih berganti dikuasai oleh bangsa-bangsa lain. Setelah Kekaisaran Romawi, Yerusalem dikuasai oleh bangsa Persia, Arab, Turki, bangsa-bangsa Eropa atau tentara salib, lalu Inggris, hingga kembali dikuasai oleh bangsa Israel pasca berdirinya negara Israel modern pada 14 Mei 1948. Hal ini berarti bahwa Israel berkuasa atas Yerusalem kembali setelah 1900 tahun. Kendati demikian, bait suci mereka yang dihancurkan sejak itu sampai sekarang belum pernah didirikan lagi. Saat ini bangsa Israel hanya beribadah di tembok ratapan di sekitar reruntuhan bait suci mereka. Sebab di reruntuhan bait suci tersebut kini telah berdiri masjid, Dome of the Rock atau kubah emas dekat Masjid Al-Aqsa yang dibangun oleh orang Muslim Arab pada abad 7 Masehi ketika mereka berhasil menguasai Yerusalem. Pada masa kini orang Yahudi sedang menantikan pembangunan kembali bait suci mereka. 8. Yerusalem adalah kota suci Kristen.
tempat Yesus disalibkan, serta tempat gereja lahir. Bukan hanya bagi orang Yahudi, bagi orang Kristen pun, kota Yerusalem adalah kota suci dan bersejarah. Sebab di kota inilah Sang Juru Selamat disalibkan dan wafat. Lukas 13 ayat 33 dan Wahyu 11 ayat 8. Di kota Yerusalem inilah dosa manusia diampuni, manusia berdosa disucikan. Disinilah awal keselamatan terjadi. Disinilah rencana Allah sejak ribuan tahun lalu digenapi, yakni keselamatan kekal. Di kota ini jugalah gereja perdana di dunia lahir, yakni gereja Yerusalem yang dipimpin oleh rasul-rasul pertama Tuhan Yesus. Dari gereja inilah seluruh gereja di dunia berasal. Itulah sebabnya kota Yerusalem sangat penting bagi orang Kristen, serta sering dikunjungi untuk berziarah ke tempat-tempat suci yang ada di dalamnya, khususnya tempat di mana Yesus disalibkan, dimakamkan, dibangkitkan, dan naik ke surga. Beberapa gereja telah dibangun di situ. 9. Yerusalem akan dihancurkan oleh bangsa-bangsa lain pada akhir zaman, tetapi Tuhan akan menolongnya. Kendati Yerusalem telah sering menjadi wilayah peperangan yang membuat penduduknya menderita, namun penderitaannya belumlah berakhir. Menurut nubuat Nabi Zakaria, satu dari 10 nabi terbesar di Perjanjian Lama, Yerusalem pada akhir zaman akan dihancurkan oleh bangsa-bangsa lain. Bukan hanya oleh satu bangsa, tetapi oleh banyak bangsa. Inilah penderitaan besar Yerusalem di akhir zaman. Penderitaan Yerusalem ini sangat besar. Alkitab mengatakan bahwa rumah-rumah dirampok, perempuan-perempuan ditiduri, dan separuh penduduk Yerusalem akan dibuang. Namun Tuhan akan menolong Yerusalem dan mengalahkan musuh-musuh yang menyerangnya. Zakaria 14 ayat 1-20. 10. Yerusalem yang sekarang akan digantikan dengan Yerusalem yang baru, Yerusalem surgawi. Sekalipun kota Yerusalem adalah kota bersejarah dan kota suci, namun pada akhirnya kota itu akan dimusnahkan juga. Pemusnahan kota Yerusalem ini pada akhir zaman bersamaan dengan pemusnahan langit dan bumi yang ada sekarang ini. Langit dan bumi yang lama itu akan diganti dengan langit dan bumi yang baru. 2 Petrus 3 ayat 10-13. Dan Yerusalem lama akan digantikan dengan Yerusalem baru atau Yerusalem surgawi. Wahyu 21 ayat 1-2 dan Galatia 4 ayat 26. Langit dan bumi yang baru itu atau Yerusalem yang baru lebih kita kenal sebagai surga. Jadi sekarang kita sedang menantikan Yerusalem baru, di mana di dalamnya tidak ada lagi kejahatan, dosa, penyakit, air mata, dan penderitaan. Yang ada hanya sukacita, damai sejahtera, dan kebahagiaan sampai selamanya. Wahyu 21 ayat 4. Karena itu orientasi orang Kristen bukan lagi Yerusalem sekarang ini, tetapi Yerusalem surgawi, Yerusalem yang baru, yang disediakan Allah bagi mereka yang percaya kepadanya. Itulah 10 fakta tentang kota Yerusalem menurut pandangan Kristen.